Hai. Nama saya Reva Putra Pangestu dari kelas 64 4A27 dengan NIM 641909887. Saya akan menjelaskan tentang permintaan, penawaran, dan teori keseimbangan. Sekarang pertama kita akan membahas tentang teori permintaan. Permintaan adalah jumlah suatu barang dan jasa yang diminta pada berbagai tingkat harga pada waktu dan tempat tertentu. Adapun faktor-faktor penentu permintaan. Yang pertama itu adalah harga barang itu sendiri. Ya, yang namanya permintaan pasti berkaitan dengan harga. Seperti hukum permintaan. Apabila harga barangnya naik, maka jumlah permintaan akan menurun. Sedangkan jika harga barangnya turun, maka jumlah permintaan akan naik. Lalu faktor yang kedua adalah harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut. Terus yang ketiga itu ada corak distribusi pendapatan masyarakat. Yang keempat ada cita rasa atau selera dari masyarakat. Yang kelima itu adalah jumlah penduduk. Yang keenam adalah ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Hukum permintaan, seperti yang saya bilang tadi, apabila harga barang naik, maka permintaan akan menurun. Sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah permintaan akan naik. Lalu ada daftar permintaan, atau suatu tabel yang memberikan gambaran dalam angka-angka tentang hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Lalu kita nanti akan membahas kurva permintaannya juga. Nah, ini adalah contoh tabel dari daftar permintaan. Ini adalah contoh permintaan terhadap pensil. Bisa kita lihat pada tabel ya. Jika harga Rp5.000, maka permintaannya sebanyak 200. Lalu jika harganya turun ke Rp4.000, maka jumlah permintaannya akan naik, yaitu menjadi 400. Begitu seterusnya. Lalu di sini ada kurva permintaannya juga, bisa dilihat. Kurva permintaan itu semakin ke kanan semakin menurun. Kita lanjut. Di sini ada faktor lain yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, ada dari kategori harga barang-barang lain, yaitu seperti barang pengganti, barang pelengkap, dan barang netral. Yang kedua, ada dari kategori pendapatan para konsumennya. Yang pertama, itu tergantung dari barang inferior atau barang yang utama, seperti bahan baku dan lain-lain. Lalu yang kedua ada barang esensial, yang ketiga ada barang normal, yang keempat ada barang tersier atau barang mewah. Lalu dari kategori yang ketiga itu ada faktor lainnya, seperti distribusi pendapatan, ada selera dari masyarakat, ada jumlah penduduk, dan ada ekspektasi terhadap masa depan. Sekarang kita akan membahas tentang penawaran. Hukum penawaran bertolak belakang sekali dengan hukum permintaan. Kalau hukum penawaran, semakin naik harga barang, maka akan semakin bertambah jumlah penawarannya. Maksudnya ini adalah jumlah penawaran yang dilakukan oleh produsen atau penjual. Lalu semakin turun harga barang, maka penawarannya akan semakin turun juga. Adapun faktor yang mempengaruhi penawaran, seperti faktor ceteris paribus, lalu ada penawaran tidak berubah, satu saja faktor ceteris paribus berubah, maka hukum penawaran itu tidak berlaku untuk harga barang itu sendiri. Lalu ada harga barang input yang digunakan, yang terakhir ada harga barang lain yang terkait. Lalu ada tingkat teknologi yang tersedia, ada ekspektasi produsen terhadap harga barang tersebut di masa depan, lalu ada jumlah perusahaan senjeni, dan kebijakan pemerintah. Nah, di sini ada tabel penawaran. Bisa dilihat, ini adalah contoh tabel penawaran terhadap pensil. Jika harga barangnya Rp5.000, jumlah penawarannya yang dilakukan oleh produsen itu sebanyak 900. Lalu jika harga barangnya turun menjadi Rp4.000, maka jumlah yang ditawarkan itu akan turun juga sebanyak 800. Begitu seterusnya.
Di sini ada kurva penawaran. Kalau kurva penawaran itu semakin ke kanan, dia akan semakin naik. Kita lanjut. Di sini kita akan membahas teori keseimbangan atau equilibrium. Apa sih teori keseimbangan itu? Teori keseimbangan itu adalah keadaan di suatu pasar di mana jumlah yang ditawarkan penjual pada suatu harga tertentu adalah sama dengan jumlah yang diminta oleh para pembeli pada harga tersebut. Ada 3 cara untuk menunjukkan keadaan keseimbangan. Yang pertama itu dengan contoh menggunakan angka. Lalu yang kedua ada dengan menggunakan kurva. Yang ketiga adalah menentukannya secara tematik. Ini adalah contoh kurva keseimbangan. Bisa dilihat, ini adalah gabungan dari kurva penawaran dan kurva permintaan. Nanti di sana kita akan menemukan titik tengah. Nah, itu yang disebut equilibrium. Adapun contoh kelebihan-kelebihan dalam teori keseimbangan, ini ada kelebihan permintaan. Yang dimaksud dengan kelebihan permintaan itu adalah jumlah yang diminta melebihi dari apa yang ditawarkan oleh penjual. Hal ini mengakibatkan penjual akan menaikkan harga untuk menekan jumlah permintaan yang semakin banyak. Lalu ada kelebihan penawaran, yaitu jumlah yang ditawarkan penjual melebihi dari barang yang diinginkan oleh pembeli. Maka dari itu, penjual pasti akan menurunkan harga untuk menarik perhatian para konsumennya. Di sini ada teori keseimbangan. Ini untuk mencari keseimbangan secara matematik. Rumus keseimbangan itu adalah QD sama dengan QS, atau penawaran sama dengan permintaan. Kebalik maksudnya. Oke, lanjut. Di sini ada QD sama dengan QS. Seperti yang dilihat di rumus bawah. Ini adalah contoh dari pengerjaan teori keseimbangan. Bisa dilihat, bisa dipahami. Oke, kita lanjut. Adapun perubahan faktor-faktor lain di luar harga yang mempengaruhi antara permintaan dan penawaran. Ini akan menyebabkan perubahan keseimbangan juga. Ada 4 kemungkinan. Itu yang pertama adalah permintaan bertambah. Kurva permintaan pasti akan bergeser ke kanan. Lalu yang kedua, permintaan berkurang. Kurva permintaan pasti akan bergeser ke kiri. Lalu ada penawaran bertambah. Kurva penawaran akan bergeser ke kanan, dan yang terakhir adalah penawaran yang berkurang. Kurva penawaran bergeser ke kiri. Nah, di sini ada contoh dari data penggambaran teori keseimbangan dengan tabel. Bisa dilihat, ini adalah kurva keseimbangan dari tabel sebelumnya, yaitu tentang terhadap pensil. Di sini jika harga 5.000, unit yang diminta 200, dan sedangkan yang ditawarkan 900. Di sini kelebihan penawaran. Lalu di harga 4.000, unit yang diminta 400, lalu unit yang ditawarkan 800, masih kelebihan penawaran. Saat harga pensil di angka 3.000, di sini unit yang diminta 600, lalu yang ditawarkan juga 600. Inilah yang disebut oleh teori ekonomi sebagai teori keseimbangan, yaitu seimbang antara unit yang diminta dengan unit yang ditawarkan. Lalu yang keempat itu harganya 2.000, unit yang diminta 900, sedangkan yang ditawarkan hanya 375. Ini kita kelebihan permintaan. Pasti produsen akan menaikkan harga. Lalu ketika harga 1.000, unit yang diminta itu 1.300, dan unit yang ditawarkan juga 100. Ini juga disebutnya oleh teori keseimbangan adalah kelebihan permintaan. Ya, cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.